Halo, jumpa lagi. Ya, kembali lagi di oh ya, video sebelumnya saya lupa ngasih judul ini konten apa. Jadi saya sebut aja apa ya? Kalau Eno Bening itu namanya Radio Singham. Kalau saya apa? Radio Bodol lah. Boleh itu. Gunakan aja Radio Bodol. Jadi kalian bisa mendengarkan atau menikmati konten ini tanpa harus melihat videonya. Jadi kalian bisa sambil ngerjain tugas, atau kalian bisa sambil kerja, atau kalian bisa sambil bersih-bersih rumah, dan kalian bisa tinggal sambil dengerin saya ngoceh. Yang jelas udah ada teksnya sih, tapi kalian insya Allah dapat ilmu kok. Insya Allah saya nggak jadi, tapi insya Allah kalian dapat ilmu. Jadi ya, kali ini saya mau bahas tentang sumber dan media belajar. Kita bakal cari dulu sumber dan media belajar itu. Kalau kalian pengen melihat contoh yang paling sering kalian temui, yaitu meme. Ya, meme. Tapi kalau di luar negeri itu enggak, di internasional nyebutnya itu meme. Jadi dalam meme tersebut itu selalu ada konteks setiap meme yang ada di internet. Yang kalau kalian ngikuti Eno Bening dari 2014, Eno Bening selalu keluar tentang literasi meme. Lah, apa itu literasi meme? Ya, kita akan bahas kali ini. Literasi meme yaitu sebuah media sekaligus sumber belajar, di mana kalian bisa tertawa dalam ketika saat belajar, atau bahkan happy dalam belajar, atau kalian bener-bener seumpama nih kalian nggak tahu tentang sebuah kejadian, tapi ada meme yang mereferensikan kejadian tersebut. Ya, kalian secara nggak langsung kalian akan mencari apa sih maksudnya meme ini, apa sih maksudnya dari meme yang ada bertebaran di internet ini. Kecuali meme yang di TikTok, ya itu bener meme nggak ada literasinya sama sekali, itu cuma lucu doang. Tapi kalau ada beberapa meme yang emang ada literasinya, seperti katakanlah meme tentang Perang Dunia Kedua, meme tentang sejarah. Paling sering sih meme tentang sejarah yang bertebaran di internet. Kadang juga ada meme tentang kejadian yang ada di sekitar dunia ini, atau bahkan ada meme yang mungkin saya nyebutnya meme ironis, tapi itu lucu banget. Jadi setiap meme yang ada di internet itu adalah media sekaligus sumbernya dari mana. Lah, kita akan bahas sumbernya. Sumber pembelajaran itu, kalau kita mau tarik sebelum era internet, kalau kalian pengen tahu sumber belajar seperti apa, sumber pembelajaran paling gampang didefinisikan yaitu sebagai referensi. Jadi dalam sumber pembelajaran itu yaitu referensi. Katakanlah kalau ketika kalian ada di suatu tempat tersebut ada kejadian di mana sangat memberi pembelajaran, kejadian positif banget lah, kayak tiba-tiba ada orang ketabrak mobil, habis itu mobilnya bertanggung jawab atas korban tersebut. Itu kan kejadian mulia ya, walaupun nabraknya itu kan kurang gitu ya, intinya itulah. Tapi dalam hal tersebut kita mendapatkan sumber pembelajaran apa? Kita belajar tentang ya, satu, etika, kedua, tanggung jawab. Ketika kita berbuat salah, kita harus bertanggung jawab, dan kita harus katakanlah bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Intinya bertanggung jawab aja dalam kejadian tersebut ya. Itu termasuk dalam sumber belajar. Kita bisa mengambil hikmahnya, ada kok hikmah sih, kita bisa mengambil
apa sih hal positifnya? Itu sumber belajar. Bahkan sumber belajar pun, kalau kalian umat Islam ya, pernah ada kisah Imam Syafi'i atau Imam siapa, maaf koreksi kalau saya salah ya. Itu dia istilahnya putus asa saat belajar. Akhirnya dia kabur dari tempat pembelajarannya. Dia menemukan sebuah batu yang ditetesi air terus menerus, dan akhirnya mengakibatkan ada lubang di tengah batu tersebut. Dan dia berpikir, wah, batu saja ditetesi air secara terus menerus itu bisa terkikis, kok aku nggak bisa. Nah, itu juga termasuk sumber pembelajaran. Kembali lagi ke zaman sekarang, sumber belajar bener banget, banyak pakai banget malah. Bahkan secara nggak, ya kita tahu sendiri lah, banyak konten-konten edukatif yang ada di internet, banyak konten-konten edukatif yang ada yang bersebaran di manapun, entah itu YouTube, TikTok, Twitter, maksudku X, Instagram, Facebook. Ada masih main Facebook gak sih? Ya, intinya semua kita bisa mencari itu, semudah itu sumber belajarnya. Nah, terus medianya apa? Ya, media itu adalah perantara dari pembelajaran tersebut. Ketika kalian punya sumber, katakanlah ketika kalian punya sumur atau kalian ada sungai, itu harus ada yang mengalir. Lah, cara mengalir atau secara atas saja, ketika ada air di atas gunung ingin turun ke laut, itu harus ada perantaranya apa? Sungai. Seperti itu. Mata air itu harus sampai ke laut. Kalau nggak sampai ke laut akan terjadi banjir bandang atau tanah longsor. Ya, itu cuma spekulasi sotoy aja sih, tapi itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi mata air tuh harus sampai ke laut. Beda lagi kalau mata airnya tidak seperti bentuk kawah atau danau, itu beda lagi. Tapi intinya kalau ada air dari atas harus sampai ke bawah. Ya, paham kan? Aku agak sulit menjelaskannya, tapi kalian pasti paham lah. Ini, media itu fungsinya untuk itu. Ketika kalian mendapatkan sumber pembelajaran, kalian ingin membagikannya, ya kalian paling tidak harus membuat medianya. Entah itu dengan cara kalian menyampaikannya, entah itu dengan cara alat bantuan, atau entah itu dengan cara, terserah kalian. Intinya sekreatif kalian. Selama itu bisa sebagai perantara kalian untuk membagikan ilmu atau pembelajaran, itu disebut media. Contohnya gak usah banyak, video ini itu termasuk media pembelajaran. Video ini adalah salah satu cara saya untuk membagikan ilmu saya ke teman-teman sekalian. Jadi ya, cara nggak langsung ya ini media. Atau yang seperti yang kata saya ceritakan dari awal tentang meme itu juga media pembelajaran. Ya, walaupun sebenarnya meme istilahnya, definisi meme pada awalnya dengan definisi meme pada zaman sekarang itu udah beda jauh. Karena adalah seseorang bapak meme dunia itu ada loh. Kalian pikir meme itu cuma lucu-lucu? Enggak. Dulu meme itu enggak lucu-lucu, tentang apa saya lupa, itu ada bukunya kalau nggak salah. Mungkin lain waktu saya akan ceritakan buku apa itu. Tapi intinya ya itu aja sih. Intinya dalam ketika kita ingin menyalurkan ilmu, ya kita paling nggak harus ada medianya. Entah itu dari diri kita sendiri, atau itu dengan menggunakan alat, atau itu dengan perantara seperti ya kayak YouTube dan lain-lain. Tapi yang paling penting, kalian harus tahu sumbernya. Istilahnya kalau dalam Islam itu
harus ada sanadnya. Jadi sanadnya pun harus jelas banget ya. Jadi ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada saya ada yang salah, silahkan koreksi di kolom komentar. Saya nggak dikritik kok. Saya bukan suhor. Saya bukan orang dalam. Tapi santai. Intinya kalau kalian suka konten ini, komen, like, dan subscribe. Kalau kalian merasa wah salah kamu Yon, salah, silakan komen di kolom komentar. Jadi ya intinya itu aja. Ribet. Itu aja. Dadah.